Untuk berdusta terlambatlah sudah. Jujur. Kalau ada 9 nyawa mau samamu saja semuanya ini. Aman saja mau ngapain mau repot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu nilai penting dalam Pancasila, yaitu keadilan. Pancasila memiliki 5 sila, salah satunya sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang artinya setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam hukum, ekonomi, pendidikan, maupun dalam kehidupan sosial. Nilai keadilan menuntun kita untuk tidak membeda-bedakan orang, serta membantu sesama sesuai kemampuan kita. Lalu, bagaimana sih nilai keadilan itu dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita dengarkan pendapat beberapa orang. Oke, di sini dengan saya Dina Niva dan rekan saya. Zaki Abizu Sukma. Oke, di sini kita bersama siapa? Ziad Oke, Ziad dari Fakultas Prodi apa? dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Oke, di sini kita mau nanya nih sama Anya, gimana sih pandangan AA arti dari sila kelima Pancasila tentang keadilan sosial? Oke, dari arti keadilan sosial itu sendiri, kan harusnya kita tuh masyarakat Indonesia itu kan harus adil ya dalam sesama. Jadi kayak misalkan kita itu ada teman kita yang kesusahan, ada ya teman kita yang mungkin ada yang sulit dalam ekonomi, kita itu sebisa mungkin kita harus bantu gitu. Jadi mungkin kitanya punya punya rezeki lebih, kita tuh bantu gitu. Nah, ketika keadilan itu kita garis bawahi, keadilan itu di sini tuh kayak udah bisa dibayar gitu sama uang. Kayak contohnya kasus-kasus kayak korupsi, kasus-kasus narkoba gitu. Kalau kita ke polisi, kayak Pak ini ada yang korupsi, Pak ini ada ini, pasti didiamin aja gitu kan. Karena yang korupsi itu punya kuasa lebih. Nah, ketika yang masyarakat kita seperti masyarakat biasa, ada kasus kayak kemalingan, terus ada kasus kayak pencurian, itu tuh langsung ditangani gitu dan dengan hukuman yang berat gitu. Tapi kalau yang korupsi kayak gitu tuh hukumannya tuh kayak cuman 2 tahun, terus juga dendanya cuma sedikit gitu. Jadi nggak ada keadilan banget di Indonesia tuh sekarang tuh lagi. Jadi keadilan tuh bisa dibayar gitu. Itu sih. Makasih buat selanjutnya ke rekan saya. Kan tadi pertanyaan pertama tuh menanyakan tentang pandangan AA-nya tentang keadilan kan dia. Kalau yang pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana AA-nya menerapkan nilai-nilai keadilan dalam kegiatan perkuliahan? Dalam kegiatan perkuliahan ya. Mungkin contohnya yang kayak tadi saya bilang ya, kayak misalkan teman-teman kita itu ada yang kesulitan untuk misalkan bayar kuliah, itu juga ngejangan dulu ke bayar kuliah lah, kayak misalkan nggak punya ongkos buat pulang nih. Nah, kita tuh sebagai manusia yang adil gitu kan, kita tuh harus adil ke sesama kan. Jadi kita tuh sebisa mungkin untuk bantu teman kita yang misalkan kayak nggak punya ongkos gitu, kita bantu gitu. Jadi sama-sama nanti kalau misalkan kita bantu dia juga bakal bantu kita. Jadi selalu ada simbiosis mutualismenya gitu. Jadi keadilan itu juga pasti ada gitu. Gitu. Baik, oke, dari saya Zaki Abizu Sukma dengan rekan saya Dina Niva, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Hamdani dengan rekan saya Muhammad Qadar. Maaf, di sini dengan Ibu siapa? Ibu Yati. Ya, Ibu Yanti. Di sini kita ingin mengetahui pendapat Ibu mengenai keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, keadilan adalah bersikap jujur dan memperlakukan semua orang dengan sama tanpa memandang status dan tidak merugikan orang lain dalam setiap tindakan. Nah, selanjutnya pertanyaan kedua nih Bu.
Dalam berdagang, bagaimana cara ibu menerapkan sikap adil kepada para pembeli? Saya menerapkan sikap adil dengan menimbang barang yang tepat, memberi harga yang wajar dan sama untuk semua pembeli, tidak menipu kualitas barang, serta melayani dengan jujur dan ramah. Terima kasih Bu pendapatnya. Halo, di sini saya Sipa Dwi Rahmawati dan rekan saya Widya Putri ingin menanyakan tentang sesuatu kepada Anya. Boleh perkenalan dulu, Anya siapa? Boleh, perkenalkan nama saya Muhammad Apin. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Industri. Oh, baik. Menurut apa sih hubungan antara hak dan tanggung jawab dalam keadilan sosial? Kita berhak diperlakukan adil, tapi kita juga diwajibkan untuk menghargai dan harus adil. Ya, baik. Itu pertanyaan. Terus menurut apakah menuntut keadilan itu tetap penting kalau kita sendiri belum menjalankan tanggung jawab? Tidak, karena keadilan harus dari diri sendiri. Karena keadilan dari diri sendiri. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk berdiri saya di sini untuk memberikan kesimpulan dari wawancara yang telah dilakukan oleh teman-teman saya tadi. Dari wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah sikap yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan tidak hanya soal menuntut hak, tetapi menjalankan tanggung jawab. Baik mahasiswa maupun pedagang sepakat bahwa keadilan harus diwujudkan melalui kejujuran, sikap tidak pilih kasih, dan menghormati orang lain. Dengan dimulai dari diri sendiri, nilai sila Pancasila kelima yang berbunyi dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tembok yang benar lalu kuat, ratakan barisan petir di kepala.